Jauh di luar angkasa, Loki yang merupakan seorang Asgardian menemui The Other, perwakilan ras luar angkasa yang dikenal sebagai Chitauri. Other menyuruh Loki untuk mengambil Tesseract yang diketahui sekarang berada di bumi. Tesseract merupakan sebuah benda kubus yang memiliki kekuatan sangat dahsyat, namun potensi kekuatannya belum diketahui. Other menyuruh pasukannya ikut membantu Loki untuk melancarkan misi tersebut. Sebagai imbalannya, Other akan memberikan bumi untuk dikuasai Loki. Asgardian. And now a fool has awakened. Sementara itu di bumi, kekacauan sedang terjadi di markas S.H.I.E.L.D. Nick beserta agen Hill yang baru turun dari helikopter langsung dihampiri oleh agen Coulson. Ternyata Tesseract yang mereka simpan di sana energinya terus meningkat di luar batas. Oleh karena itu, semua orang dievakuasi untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Nick menyuruh agen Hill pergi mengevakuasi semua orang di ruang teknisi. Sementara dia akan pergi memeriksa kondisi Tesseract. Sesampainya di ruangan tempat Tesseract disimpan, Nick bertemu dengan Dr. Eric yang merupakan penanggung jawab dalam penelitian Tesseract. Dr. Eric berkata bahwa energi Tesseract yang meningkat tidak akan berbahaya, meski memang mengeluarkan radiasi gamma yang rendah. Nick kemudian menemui agen Barton yang dia tugaskan di sana untuk mengawasi penelitian tersebut. Agen Barton menjelaskan jika tidak ada orang yang datang dan pergi tanpa sepengetahuannya. Dan jika pun ada yang tidak beres dengan Tesseract itu, pasti asalnya bukan dari bumi. Karena Tesseract itu merupakan alat membuka portal menuju dimensi lain. Beberapa saat kemudian, kubus itu mengeluarkan cahaya yang sangat terang, lalu menembakkan cahaya untuk membuka portal ke dimensi lain seperti perkataan agen Barton barusan. Setelah kubus itu selesai bereaksi, muncul seorang di hadapan mereka. Ternyata itu adalah Loki. Nick meminta Loki untuk menurunkan tombaknya. Namun Loki malah menyerang semua orang yang ada di sana. Loki kemudian menghampiri agen Barton atau yang biasa dipanggil The Hawkeye. Loki menempelkan ujung tombaknya di dada Barton dan berhasil mengendalikan pikirannya. Begitu juga dengan agen lain yang bertugas di sana. Di waktu yang bersamaan, Nick dengan cepat mengamankan Tesseract tersebut. Loki yang mengetahuinya langsung menyuruh Nick untuk berhenti. Loki kemudian memperkenalkan siapa dirinya kepada mereka. Eric pun sadar bahwa Loki adalah adik dari Thor. Loki menjelaskan bahwa dirinya sedang mengemban tugas mulia untuk mengambil Tesseract, begitu juga kebebasan yang ada di bumi, dan langsung mengendalikan pikiran Dr. Eric. Nick kembali berbicara kepada Loki. Agen Barton yang pikirannya dikendalikan oleh Loki lalu membocorkan bahwa Nick sedang mengulur waktu karena tempat itu akan meledak. Barton kemudian menembak bahu Nick, lalu mengambil koper berisi Tesseract itu. Mereka berempat segera pergi dari tempat tersebut. Agen Hill sempat bingung dengan tingkah aneh keempat orang itu. Setelah Nick memberitahunya kalau agen Barton telah membelot, agen Hill dengan cepat melakukan tembakan. Namun sayangnya, agen Barton berhasil membawa mobil itu pergi bersama dengan yang lain. Agen Hill bersama dengan petugas lainnya langsung mengejar mereka. Namun Loki dengan mudah menyerang mereka menggunakan tongkat saktinya. Tersisa agen Hill yang terus berusaha menghentikan Loki. Di waktu yang bersamaan, Nick berhasil menyelamatkan diri dengan menaiki helikopter. Markas S.H.I.E.L.D. lalu hancur akibat ledakan yang ditimbulkan energi dari Tesseract. Akibat ledakan tersebut, mobil agen Hill terjebak di dalam terowongan. Sementara mobil Loki berhasil keluar dengan selamat. Nick yang melihat mobil Loki segera mengejarnya. Dari dalam helikopter, Nick berusaha menembaki mereka. Tetapi Loki dengan mudah menembak jatuh helikopter Nick. Untung saja Nick berhasil melompat sebelum helikopternya terjatuh. Loki dan yang lainnya akhirnya berhasil membawa kabur Tesseract tersebut. Nick kemudian menyuruh agen Coulson kembali ke pangkalan.
Dia juga menyuruh agen Hill yang selamat untuk mengajak agen lain yang tersisa mengambil Tesseract itu kembali. Di sisi lain, terlihat Natasha Romanoff atau Black Widow sedang disandera oleh 3 orang pria. Dia rela disandera untuk menggali informasi dari para pria tersebut. Beberapa saat kemudian, ada panggilan masuk dari agen Coulson yang meminta berbicara dengan Natasha. Jika Jenderal tidak mau memberikan telepon itu, agen Coulson akan meledakkan tempat itu menggunakan pesawat jet tempur F-22 Raptor mereka. Dengan terpaksa, Jenderal itu pun memberikan telepon itu kepada Natasha. Agen Coulson mengatakan bahwa agen Barton sudah dipengaruhi oleh Loki. Natasha yang mendengar itu langsung menghajar 3 pria tersebut. Setelah itu, agen Coulson meminta Natasha untuk mencari Bruce atau Hulk. Berpindah ke kota Kolkata, India. Seorang anak perempuan kecil menghampiri sebuah rumah tempat Bruce tinggal. Ternyata Bruce sekarang bekerja sebagai dokter di sana. Anak itu meminta bantuan kepada Bruce untuk mengobati ayahnya. Bruce yang kasihan lalu pergi bersama dengan anak itu ke sebuah rumah. Namun baru saja masuk ke rumah, anak itu langsung keluar lewat jendela meninggalkan Bruce. Ternyata itu adalah jebakan dari Natasha agar dia bisa bertemu dengan Bruce. Tanpa basa-basi, Natasha langsung mengajak Bruce untuk bergabung dengan S.H.I.E.L.D. Natasha lalu menjelaskan mengenai Tesseract yang telah dicuri kepada Bruce. S.H.I.E.L.D. meminta bantuan Bruce untuk melacak sinar gamma yang ada di benda tersebut meski sangat lemah, karena hanya Bruce yang paling tahu mengenai sinar gamma. Di sisi lain, Nick selaku direktur S.H.I.E.L.D. membujuk para anggota Dewan S.H.I.E.L.D. untuk memberinya izin membuka kembali program The Avenger Initiative. Mereka membutuhkan tim tanggap yang terdiri dari beberapa superhero untuk menghadapi Loki yang sudah menyatakan perang terhadap umat manusia. Anggota Dewan yang tidak punya pilihan pun lalu mengiyakan permintaan Nick. Di sisi lain, Steve Rogers atau Kapten Amerika sedang memukuli samsak di tempat latihannya. Dia kembali mengingat semua kejadian yang menimpanya dulu sebelum ia tertidur selama puluhan tahun. Nick kemudian datang menghampirinya. Dia memberikan laporan mengenai Tesseract yang pernah menjadi senjata Hydra. Nick berkata bahwa Tesseract itu sudah direbut oleh Loki yang bukan berasal dari bumi. Oleh karena itulah, Nick ingin Steve bergabung dengan S.H.I.E.L.D. untuk merebut Tesseract itu kembali. Trouble sleeping? We've made some mistakes along the way. That's something the world sorely needs. Di dalam laut, Tony Stark atau Iron Man sedang memutus jalur transmisi agar menara Stark atau kediaman Tony menggunakan energi bersih yang mandiri tanpa listrik dari pemerintah. Setelah selesai, Tony pun terbang ke angkasa dan mendarat di gedung perusahaan miliknya, Stark Industries. Saat sedang melepaskan baju armornya, Jarvis mengatakan kalau ada panggilan masuk dari agen Coulson, tetapi Tony tidak mau mengangkatnya. Tony kemudian menghampiri Pepper yang sudah menunggunya dari tadi. Beberapa saat kemudian, Jarvis mengatakan bahwa protokol keamanannya sudah diretas. Ternyata itu adalah agen Coulson yang memaksa masuk untuk menemui Tony. Agen Coulson langsung memberikan sesuatu kepada Tony untuk diperiksa olehnya. Tony pun membawanya dan membuka data yang diberikan agen Coulson tadi. Ternyata itu berisi data-data calon anggota The Avengers lainnya. Tony juga melihat laporan mengenai Tesseract di sana. Keesokan harinya, Steve menaiki pesawat bersama dengan agen Coulson. Steve setuju untuk bergabung dengan S.H.I.E.L.D. Dia kemudian membaca laporan mengenai Bruce. Ternyata serum yang diciptakan Bruce adalah serum tiruan seperti yang pernah dimasukkan ke tubuh Steve, di mana percobaan itu berakhir gagal dan menciptakan Hulk. Agen Coulson yang sangat mengagumi Kapten Amerika sangat bahagia melihat Steve yang mau bergabung dengan S.H.I.E.L.D. Berpindah ke Stuttgart, Jerman. Orang-orang sedang sibuk bekerja untuk Loki karena dikendalikan olehnya, termasuk Dr. Eric yang sedang meneliti Tesseract tersebut. Tiba-tiba Loki mendapat panggilan dari dimensi lain, yaitu dari perwakilan Chitauri The Other. Bangsa Chitauri semakin resah karena Loki belum memberikan Tesseract itu kepada mereka. Ternyata Raja Chitauri lah yang menyelamatkan Loki saat terbuang dari Asgard. Dia juga yang memberikan tongkat sakti itu kepada Loki. Perwakilan Chitauri itu pun mengancam, jika Loki tidak menepati janjinya untuk mendapatkan kembali Tesseract tersebut, tidak akan ada tempat lagi bagi Loki.
Di waktu yang bersamaan, pesawat yang dinaiki Steve dan Agen Coulson mendarat di sebuah kapal induk milik S.H.I.E.L.D. Agen Coulson lalu memperkenalkan Steve kepada Natasha. Steve juga berkenalan dengan Dr. Bruce Banner di sana. Ketika mereka sedang berjalan, kapal induk tersebut tiba-tiba mengeluarkan baling-baling dari bawah air dan terangkat ke udara. Setelah itu, mereka pun masuk ke dalam kapal atau pesawat induk S.H.I.E.L.D. tersebut. Bruce kemudian bertemu dengan Nick. Nick berkata akan menyiapkan alat-alat dan laboratorium kepada Bruce untuk mendeteksi keberadaan Tesseract. Di sisi lain, Dr. Eric membutuhkan sejenis logam bernama iridium untuk menstabilkan Tesseract tersebut. Loki pun memerintahkan Agen Barton untuk mencari iridium permintaan Dr. Eric. Beberapa saat kemudian, seorang petugas akhirnya berhasil melacak keberadaan Loki yang sedang berada di Jerman. Nick pun memerintahkan Steve untuk pergi menangkap Loki. Di Jerman, sebuah pesta kalangan atas sedang diselenggarakan. Sementara itu, para penjaga yang sedang berjaga di sebuah gedung terpanah dan langsung jatuh tidak sadarkan diri. Ternyata itu ulah Barton yang ingin mencuri iridium di gedung tersebut. Loki kemudian memasuki pesta kalangan atas tadi. Dia dengan santai memukul seorang pria yang ada di sana dan menyeretnya ke atas patung kuda. Loki pun mengeluarkan alat untuk mengambil data retina mata pria tersebut. Ternyata Agen Barton membutuhkan retina pria itu untuk membuka pintu ruangan yang ingin dia masuki. Setelah berhasil masuk, Agen Barton langsung mengambil iridium yang disimpan di sana. Loki kemudian merubah kostumnya seperti saat berada di Asgard. Dia menyuruh semua orang untuk berlutut kepadanya. Loki berkata bahwa manusia sejatinya diciptakan untuk dikuasai. Tiba-tiba, seorang pria tua berdiri karena tidak setuju dengan perkataan Loki. Saat Loki akan mengarahkan tongkatnya untuk menyerang pria tua tersebut, Steve tiba-tiba muncul menangkis serangan Loki. Natasha yang baru sampai dengan membawa pesawat langsung menyuruh Loki untuk menyerah. Namun Loki tidak mau. Pertempuran pun terjadi di antara mereka. Iron Man kemudian datang membantu Steve melawan Loki. Tony segera menodong Loki dengan senjata canggihnya. Anehnya, Loki langsung mengangkat tangannya menandakan ia sudah menyerah. Mereka lalu membawa Loki menggunakan pesawat. Tiba-tiba sebuah badai muncul dan ada seseorang yang mendarat di atas pesawat. Tony langsung memakai topengnya dan membuka pintu pesawat. Ternyata itu adalah Thor. Thor langsung melemparkan palunya ke arah Tony lalu dengan cepat membawa Loki keluar pesawat. Tony dan Steve yang melihat Loki dibawa kabur oleh Thor segera melompat dari pesawat untuk melakukan pengejaran. Thor kemudian menghempaskan Loki ke tanah. Dia sangat marah melihat kelakuan adiknya tersebut. Thor berpikir bahwa Loki sudah mati, tetapi malah membuat kekacauan seperti ini. Dia meminta Loki untuk menyerahkan Tesseract dan pulang ke Asgard. Namun tiba-tiba ada sesuatu yang menghantam Thor. Ternyata itu adalah Tony yang tidak ingin tahanannya dicuri. Tony berkata bahwa jika Thor menginginkan Loki, maka ia harus menyerahkan Tesseract terlebih dahulu. Thor yang kesal mendengar itu pun langsung melempar palunya ke arah Tony. Mereka pun mulai bertarung satu sama lain. Who you wear as her drapes? Di tengah pertarungan mereka, Steve tiba-tiba muncul untuk melerai mereka berdua. Steve meminta Thor untuk membuktikan bahwa ia mau menghentikan Loki dengan menurunkan palunya. Tetapi Thor tidak mau dan malah menyerang Steve dengan palunya. Steve pun segera menggunakan perisainya untuk melindungi diri. Setelah dentuman besar terjadi, mereka pun berhenti berkelahi. Setelah kejadian itu, Loki digiring masuk ke pesawat milik S.H.I.E.L.D. Saat di perjalanan menuju ruang tahanan, Loki melihat Dr. Bruce yang sedang bekerja di labnya. Loki kemudian dimasukkan ke sebuah ruangan khusus, di mana jika Loki mencoba untuk kabur, ruangan itu akan jatuh keluar pesawat. Steve dan yang lainnya pun membahas masalah yang sedang terjadi.
Thor menjelaskan rencana apa sebenarnya yang sedang dijalankan Loki. Thor berkata jika Loki memiliki pasukan bernama Chitauri yang bukan berasal dari Asgard, di mana pasukan Chitauri akan membantu Loki menguasai bumi sebagai balasan jika Loki mendapatkan Tesseract itu untuk mereka. Akhirnya mereka sadar alasan Loki mempengaruhi Dr. Eric yaitu untuk membantunya membuat portal agar pasukan Chitauri-nya bisa masuk ke bumi. Tony kemudian muncul untuk mengatakan apa yang dia ketahui dari catatan Dr. Eric. Tony menjelaskan kalau Dr. Eric akan menstabilkan efek terowongan kuantum menggunakan iridium agar portal terbuka. Nick pun muncul. Dia menginginkan Tony dan Bruce bekerja sama untuk melacak keberadaan Tesseract, dimulai dari tongkatnya Loki yang ditenagai oleh Tesseract. Setelah itu, Tony dan Bruce bekerja sama di laboratorium yang sudah disediakan S.H.I.E.L.D. Saat melakukan penelitian, Tony sempat bercanda dengan Bruce. Tony sengaja membuat Bruce terkejut untuk mengetes apakah Bruce sudah dapat mengendalikan dirinya. Steve pun muncul sambil marah karena perbuatan Tony dapat membahayakan mereka semua jika Bruce sampai berubah menjadi Hulk. Perdebatan di antara mereka pun tidak terhindarkan. Tony lalu mengatakan semenjak dia berada di pesawat itu, dia sudah meretas data S.H.I.E.L.D. dengan bantuan Jarvis karena merasa ada yang ditutupi Nick dari mereka. Steve yang mendengar itu menyuruh Tony untuk tetap fokus pada Loki dan misi menemukan di mana Tesseract berada. Tetapi jelas Tony tidak mau mendengarkan. Setelah keluar dari ruang lab, Steve masuk ke dalam gudang penyimpanan S.H.I.E.L.D. secara diam-diam. Sementara Tony dan Bruce kembali membahas rencana apa sebenarnya yang sedang disiapkan Loki untuk mereka. The last time I was in New York, I kind of broke. Guy's not wrong about Loki. It's a terrible privilege. Di waktu yang bersamaan, Natasha pergi menghampiri Loki yang masih dikurung. Natasha bertanya kepada Loki, apa yang akan terjadi pada agen Barton jika nantinya Loki menang. Natasha pun pura-pura mau membelok untuk mendapatkan informasi lebih dari Loki. Namun Loki mengetahui rencana Natasha dan mulai meninggikan nada bicaranya. Loki berencana akan menyuruh agen Barton membunuh Natasha setelah dia nantinya menang. Setelah Natasha terbunuh, barulah Loki membunuh agen Barton juga. Natasha yang takut lalu menyebut Loki sebagai monster. Loki pun membalas bahwa Natasha lah yang membawa monster itu ke tempat tersebut. Mendengar itu, Natasha akhirnya mengetahui rencana Loki, yaitu Loki hendak melepaskan Hulk untuk mengacau di pesawat ini. Natasha pun segera melaporkan informasi yang dia dapatkan kepada yang lain. Di sisi lain, Nick masuk ke dalam ruang lab penelitian. Dia heran dengan apa yang sedang dilakukan oleh Bruce dan Tony karena keluar dari rencana. Tony dan Bruce pun menunjukkan kalau sebentar lagi mereka akan menemukan di mana Tesseract itu berada. Mereka lalu membalikan fakta tentang Nick yang sepertinya menyembunyikan sesuatu. Awalnya, Nick tetap bersikap seolah tidak menutupi sesuatu. Tiba-tiba, Steve muncul sambil meletakkan sesuatu di atas meja. Ternyata S.H.I.E.L.D. menggunakan Tesseract untuk membuat senjata. Nick berusaha membantah, tetapi Tony langsung menunjukkan data yang membuktikan hal tersebut. Natasha dan juga Thor pun masuk ke ruangan tersebut. Bruce kembali mempertanyakan kenapa S.H.I.E.L.D. mau membuat senjata pemusnah massal. Nick akhirnya mengakui kalau itu semua S.H.I.E.L.D. lakukan karena Thor. Di mana saat Thor dan yang lainnya datang ke bumi bersama dengan Destroyer, S.H.I.E.L.D. sadar manusia tidak sendiri. Manusia tidak bisa menandingi kekuatan mereka yang berasal dari planet lain. Nick ingin perdamaian dengan Asgard, tetapi ia juga tahu bahwa di luar sana ada yang lain selain Asgard. Karena itulah mereka menciptakan senjata dengan memanfaatkan kekuatan Tesseract untuk menghadapi mereka nantinya. Thor justru menyalahkan Nick karena dibuatnya senjata tersebut justru membuat bumi seolah-olah bersiap untuk perang besar. Mereka pun saling berdebat satu sama lain. Di sisi lain, agen Barton dan orang-orang yang dikendalikan Loki menaiki pesawat mendekati pesawat S.H.I.E.L.D. Agen Barton lalu menembakkan anak panah ke badan pesawat S.H.I.E.L.D. Sementara itu, di dalam pesawat S.H.I.E.L.D., Steve dan Tony saling mengejek kekuatan yang mereka miliki. Steve yang merasa diremehkan lalu mengajak Tony untuk duel. Tidak lama kemudian, ledakan pun terjadi akibat anak panah yang ditembakkan agen Barton sebelumnya. Ledakan itu membuat mesin pesawat nomor 3 mereka mati. Untuk mengatasi masalah tersebut, harus ada yang keluar untuk memperbaikinya.
Nick pun langsung menyuruh Tony untuk melakukannya. Di sisi lain, Natasha terjebak karena kakinya tertimpa alat lab. Dia tidak bisa bangun. Sementara Bruce terlihat sudah mulai berubah menjadi Hulk. Natasha berusaha untuk menenangkan Bruce, tetapi itu semua sia-sia. Bruce akhirnya berubah menjadi Hulk. Untung saja Natasha berhasil menarik kakinya. Dia pun segera pergi menghindari serangan Hulk. Di waktu yang bersamaan, Steve sudah berada di area mesin ketiga untuk membantu Tony memperbaikinya. Tony pun menganalisa kerusakan yang terjadi, lalu meminta Steve untuk memeriksa panel kendali mesin. Steve langsung melompat untuk memeriksa panel tersebut. Di dalam pesawat, Natasha berusaha untuk bersembunyi dari Hulk. Namun, tiba-tiba Hulk muncul di hadapannya. Natasha kembali berlari untuk melarikan diri, tetapi Hulk berhasil mengempaskan wanita tersebut. Saat Hulk hendak menyerang Natasha lagi, tiba-tiba Thor datang menyerang Hulk. Thor dan Hulk pun saling serang, tetapi Bruce mampu melempar Thor dengan mudah. Thor kemudian menggunakan palunya untuk menyerang Hulk. Di ruang kendali pesawat, pasukan Loki melakukan serangan dengan melemparkan granat. Nick dengan cepat mengejar pasukan Loki yang mencoba masuk ke dalam ruang kendali. Setelah itu, Agen Hill menyuruh salah satu pesawat mereka untuk mengalihkan perhatian Hulk. Sebuah pesawat pun mendekat ke arah Thor dan Hulk yang sedang bertarung. Pesawat itu menembaki Hulk untuk mengalihkan perhatiannya. Tapi Hulk justru mengamuk dan melompat pada pesawat tersebut. Pilot itu pun langsung melontarkan dirinya. Tetapi Hulk berhasil meraihnya dan melemparkannya ke langit. Untung saja parasut pilot itu tetap terbuka. Pesawat itu pun meledak dan membuat Hulk terjatuh dari angkasa. Setelah itu, Agen Barton menembaki mesin serta komputer-komputer yang ada di ruang kendali. Itu menyebabkan mesin nomor 1 mati dan membuat pesawat oleng. Nick mengabarkan jika Agen Barton terdeteksi berjalan menuju bagian pertahanan. Natasha yang mendengar itu pun langsung bergerak ke sana. Di luar pesawat, Tony masih terus berusaha membantu dengan menggerakkan turbin pesawat. Sementara Steve menyerang pasukan yang ingin menghentikan aksi Tony. The rotors, this thing won't re-engage without a jump. Kembali ke dalam pesawat, Thor menghampiri sang adik di ruang penahanan. Dia nampak marah dan hendak menyerang Loki yang baru keluar dari ruang penahanannya. Namun itu hanyalah tipuan Loki. Saat Loki ingin menekan tombol untuk menjatuhkan Thor yang berada di ruang tahanan, Agen Coulson tiba-tiba muncul sambil menodongkan senjata meminta agar Loki berhenti. Dengan cepat, Loki menusuk Agen Coulson dari belakang. Setelah itu, Loki benar-benar menjatuhkan Thor dari pesawat. Setelah berhasil menemukan Agen Barton, Natasha langsung menyerangnya. Natasha lalu membenturkan kepala Agen Barton sehingga Agen Barton kembali sadar. Meskipun begitu, Natasha tetap memukulnya dan membuat Agen Barton pingsan. Di udara, Thor berputar-putar di dalam kapsul tahanan. Namun dengan menggunakan kekuatannya, Thor berhasil keluar sebelum kapsul itu menghantam tanah. Kembali ke dalam pesawat, Agen Coulson yang sudah sekarat lalu berkata bahwa Loki akan kalah. Namun Loki tetap besar kepala sampai senjata yang dibawa Coulson menembaknya. Di sisi lain, Tony masih terus memutar turbin pesawat sampai pesawat kembali seimbang. Dia kemudian meminta Steve untuk menarik tuasnya. Tetapi Steve sedang ditembaki oleh seorang prajurit Loki. Di detik-detik terakhir, Steve akhirnya mampu menarik tuas itu dan Tony berhasil selamat keluar dari turbin tersebut. Dia pun segera menyerang orang yang menembaki Steve tadi. Untuk Loki, dia berhasil kabur dengan mencuri pesawat di sana. Nick kemudian menghampiri Agen Coulson yang sedang sekarat. Dia meminta Coulson untuk tetap sadar, tetapi nyawa Agen Coulson tetap tidak terselamatkan.
Kematian agen Coulson itu pun langsung diberitahu Nick pada semua orang. Setelah kejadian itu, mereka yang tersisa berkumpul di ruang kendali. Nick kemudian memperlihatkan kartu Kapten Amerika milik agen Coulson yang terkena darah, yang menandakan bahwa agen Coulson sangat mengidolakan Kapten Amerika. Nick pun berkata bahwa alasan dia ingin membuat The Avengers Initiative adalah untuk mengumpulkan orang-orang luar biasa yang dapat menolong sesama, di mana agen Coulson mempercayai hal tersebut. Di sisi lain, Bruce akhirnya sadar setelah terjatuh dari langit. Dia menimpa sebuah bangunan dan ada seorang penjaga yang melihatnya. Di waktu yang bersamaan, Natasha mencoba memulihkan pikiran agen Barton. Ingatan agen Barton pun kembali normal setelah Natasha membenturkan kepala Barton sebelumnya. Agen Barton lalu berkata bahwa Loki akan melancarkan rencananya hari ini, dan mereka harus bergabung dengan yang lainnya untuk menghentikan Loki. Sementara itu, Steve mengajak Tony berbicara. Mereka pun sadar bahwa rencana Loki adalah memecah belah mereka semua. Tony juga baru sadar kalau Loki membutuhkan energi murni untuk membuka portal, di mana itu terdapat di menara Stark Industries miliknya yang ditenagai oleh Arc Reactor. Steve kemudian menghampiri Natasha dan agen Barton lalu mengajak mereka untuk segera pergi. Tony juga memperbaiki baju armornya, sementara Thor mengumpulkan kekuatan dari petir. Di waktu yang bersamaan, agen Hill menghampiri Nick. Dia heran kenapa Nick mengatakan jika kartu Coulson dia temukan di jas Coulson, padahal itu seharusnya ada di locker. Ternyata Nick sengaja mendramatisir keadaan agar Tony dan yang lainnya memiliki motivasi untuk menghentikan Loki. Dan ternyata rencana itu berhasil. Tony yang baru sampai di kediamannya lalu melihat jika Tesseract sudah dipasang di generator buatan Dr. Eric. Tony berusaha menghancurkannya, tetapi alat itu terlindungi energi murni. Tony kemudian mendarat dan membuka baju armornya di hadapan Loki. Di dalam rumahnya, Tony berusaha untuk mengulur waktu dengan mengajak Loki berbicara sambil diam-diam memakai sesuatu di tangannya. Tony berhasil memancing Loki dan membuat Loki kesal hingga ingin mengendalikan pikirannya. Tetapi aksi Loki itu tidak mempan karena Tony memiliki Arc Reactor di dadanya. Loki yang kesal lalu melempar Tony ke lantai. Tony segera meminta Jarvis untuk meluncurkan baju armornya. Loki yang semakin marah lalu melempar Tony keluar jendela. Untungnya Jarvis segera mengirim baju armor Mark 7 milik Tony yang sudah selesai di-upgrade untuk menyelamatkan Tony. Dia pun kembali ke atas untuk menemui Loki. Tanpa basa-basi, Tony langsung menembak Loki. Di waktu yang bersamaan, portal sudah terbuka. Pasukan Chitauri pun mulai keluar dari sana untuk membantu Loki menghancurkan kota. Tony yang melihat itu segera menyerang pasukan Chitauri yang sangat banyak itu. Tidak lama kemudian, Thor muncul di hadapan Loki. Thor menyuruh sang adik untuk menghentikan semua kegilaan ini. Jelas, Loki menolak permintaan Thor tersebut dan berakhir duel dengan sang kakak. Di udara, Tony mengarahkan para pasukan Chitauri ke pesawat jet yang dikemudikan Natasha dan agen Barton. Pesawat mereka pun menembaki pasukan Chitauri yang sedang mengejar Tony. Setelah itu, pesawat mereka mendekati Thor dan Loki yang sedang berduel. Loki yang melihat itu langsung menyerang pesawat jet mereka. Pesawat jet mereka itu pun terbakar dan terpaksa mendarat di kota. Natasha, Steve, dan agen Barton segera keluar dari pesawat jet. Mereka pun melihat jika portal semakin lebar dan muncul monster besar dari dalam sana yang bernama Leviathans. Monster ini mampu mengeluarkan pasukan Chitauri lainnya dari tubuhnya. Tony kemudian mendekati monster itu untuk mencari titik lemahnya. Thor yang masih bertarung dengan Loki kembali membujuk sang adik untuk menghentikan semuanya. Namun Loki malah menusuk perut Thor. Thor yang marah lalu membanting tubuh Loki. Loki kemudian melompat dari atas gedung yang kebetulan disambut pasukan Chitaurinya. Mereka pun menghancurkan kota secara membabi buta.
Di waktu yang bersamaan, Steve, Natasha, dan Agen Barton menyerang para pasukan Chitauri yang berada di dekat mereka dan menyelamatkan warga sipil yang terjebak di sana. Di udara, Tony masih sibuk mengalihkan perhatian Leviathans agar mengikutinya. Thor kemudian muncul untuk membantu Steve dan yang lainnya di bawah. Begitu juga dengan Bruce yang baru sampai dengan menaiki motor. Tony yang mengetahui jika Bruce sudah sampai di sana segera membawa Leviathans mendekat ke arah mereka. Bruce pun segera berubah menjadi Hulk dan langsung memukul Leviathans hingga terbalik. Tony segera menembak monster itu hingga meledak. Just like Budapest all over again. Ternyata pertempuran belum selesai. Loki kembali memanggil Leviathans yang lain untuk keluar dari portal. Steve sebagai kapten lalu membuat rencana. Dia meminta Agen Barton naik ke atap untuk mengawasi pergerakan mencurigakan. Tony disuruh menjaga batas portal agar tidak ada yang keluar lagi dari sana. Dia juga meminta Thor untuk menghambat portal tersebut. Sementara dia dan Natasha tetap bertarung di darat. Tidak lupa Steve juga meminta Hulk untuk mengajar para pasukan Chitauri. Turn it back or you turn it to ash. Thor yang baru sampai di atas gedung yang sangat tinggi segera mengumpulkan kekuatan petir, lalu menembaknya ke arah portal yang semakin terbuka lebar itu. Aksi Thor itu berhasil mengenai Leviathans yang ingin keluar dari portal. Dari atas gedung, Agen Barton memberitahu Tony untuk mencari tikungan tajam karena pasukan Chitauri itu tidak memiliki kemampuan berbelok yang baik. Tony yang mendengar itu segera membawa musuh yang mengejarnya ke tempat yang sempit dan belokan tajam. Find a tight corner. Di darat, Natasha terus menghadapi musuh yang bermunculan tiada henti. Dia pun sadar bahwa mereka harus menutup portal itu terlebih dahulu. Dengan bantuan Steve, Natasha melompat ke atas dan menumpang pada salah satu Chitauri yang sedang terbang. Dia kemudian menghabisi musuh untuk mengambil alih kendali pesawat. Pertempuran tiada habisnya. Mereka semua melakukan tugasnya masing-masing untuk menghabisi pasukan Chitauri yang sangat banyak itu. Got a lot of stray slip in your tail. Di sisi lain, Dr. Eric mulai sadarkan diri dan pikirannya sudah tidak dikendalikan lagi oleh Loki. Pada saat warga sedang diungsikan, anggota Dewan S.H.I.E.L.D. menghubungi Nick. Anggota Dewan ingin meluncurkan misil nuklir ke kota untuk menghabisi para Chitauri. Tentu saja, Nick tidak setuju dengan rencana itu, karena hal itu bisa membunuh warga yang masih ada di sana. Natasha yang sedang dikejar oleh Loki lalu meminta bantuan pada Agen Barton. Agen Barton pun segera menembakkan anak panahnya. Namun sayangnya Loki dengan mudah menangkap anak panah tersebut. Anak panah itu lalu meledak yang membuat Loki terpental ke gedung milik Tony. Hulk kemudian muncul untuk menyerang Loki. Loki sangat marah karena tidak terima dewa sepertinya diremehkan. Tetapi ia langsung dibanting berkali-kali oleh Hulk sampai Loki lemas tidak bisa melawan. Sementara itu, di atas gedung Stark Industries, Natasha mendekati alat pembuka portal itu. Dr. Eric lalu memberitahu Natasha bahwa kemungkinan besar tongkat Loki dapat menutup portal tersebut, di mana tongkat itu sekarang berada di bawah mereka. Di sisi lain, Tony membantu Thor menghabisi satu Leviathans yang masih mengacau. Tony masuk menggunakan dirinya sendiri ke dalam tubuh Leviathan tersebut dan membuat Leviathans itu mati. Baru saja Tony mendarat, dia langsung diserang oleh para Chitauri yang lain. Agen Barton yang melihat banyak sekali pasukan Chitauri datang ke arahnya segera melompat menyelamatkan diri. Para pasukan Chitauri itu juga mengepung dan menyerang Hulk dengan membabi buta. Dari atas pesawat induk S.H.I.E.L.D., sebuah pesawat jet peluncur rudal diterbangkan. Nick yang mengetahui itu langsung berlari ke landasan untuk menembak pesawat jet tempur tersebut.
Namun sayangnya ada satu pesawat jet lain yang berhasil lepas landas. Nick langsung melaporkan kejadian itu kepada Tony. Rudal nuklir sudah diluncurkan dan akan meledak dalam 2,5 menit lagi. Sementara Steve dan Thor masih mati-matian melawan para pasukan Chitauri. Natasha lalu memberitahu semuanya kalau dia sekarang bisa menutup portal tersebut. Tetapi Tony melarangnya karena dia masih harus membawa rudal itu masuk ke dalam dunia Chitauri melewati portal. Semua orang pun menyaksikan aksi heroik yang sedang dilakukan oleh Tony Stark. Tony akhirnya berhasil membawa rudal itu masuk melewati portal. Saat berada di dalam portal, daya baju armor Tony mati. Sementara rudal itu akhirnya menghantam kapal induk bangsa Chitauri yang berada di luar angkasa. Ledakan itu membuat para pasukan Chitauri yang berada di bumi mati seketika. Natasha terpaksa menutup portal untuk menghindari jatuhnya reruntuhan pesawat induk Chitauri. Untungnya tubuh Tony berhasil kembali ke bumi sebelum portal itu tertutup. Hulk kemudian segera datang untuk menangkap tubuh Tony. Thor dan Steve lalu menghampiri mereka untuk memeriksa apakah Tony masih hidup. Tony terlihat tidak sadarkan diri. Daya arc reactor di dadanya juga nampak padam. Mereka semua berpikir bahwa Tony sudah meninggal. Hulk kemudian berteriak dengan kencang. Tiba-tiba saja Tony terbangun karena terkejut. Mereka semua pun lega melihat Tony masih hidup. Setelah pertempuran sengit itu selesai, berita mengenai Avengers ada di mana-mana. Banyak orang yang berterima kasih kepada mereka. Namun ada sebagian yang ingin Avengers bertanggung jawab atas hancurnya kota. Loki kemudian digiring oleh Thor bersama anggota Avengers yang lainnya. Thor akan membawa Loki kembali ke Asgard untuk diadili, dan Tesseract itu juga dibawa oleh mereka. Di dalam pesawat induk S.H.I.E.L.D., agen Hill heran karena Nick membiarkan para anggota Avengers berkeliaran sendiri-sendiri. Nick pun berkata bahwa jika ada bahaya yang datang lagi, maka mereka semua akan kembali dengan sendirinya. Jauh di luar angkasa, The Other yaitu pemimpin bangsa Chitauri melapor kepada tuannya tentang gagalnya misi penaklukan bumi. Dan ternyata tuannya itu adalah Thanos. Tamat.